Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah zuhur Masjid Ad-Dhiya yang insyaallah semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, pada siang ini masih Allah beri kita kesempatan untuk bisa berpuasa, bisa salat berjamaah, bisa bekerja, maka ibadah di atas ibadah. Semoga nikmat baik ini Allah kekalkan dalam hidup kita sampai kita berjumpa Allah kelak. Allahumma amin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca petuah-petuah, nasihat-nasihat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yang ucapannya menjadi pelita di tengah hidup kita ini, yang ucapannya menjadi hidayah bagi kita dalam menjalani sisa umur yang Allah anugerahkan kepada kita. Hadis pertama kemarin kita membahas tentang urgensi sebuah niat. Bagaimana pentingnya niat dalam setiap tindak tanduk perbuatan kita. Kebanyakan para ulama ketika ingin mengarang satu kitab, maka hadis pertama yang dibuatnya adalah hadis yang berkaitan tentang niat ini. Makanya tidak heran apabila Imam Syafi'i menyatakan hadis yang kita baca pada pekan kemarin itu terkumpul di dalamnya thuluthul ilm, sepertiga ilmu ada di dalam hadis tersebut. InsyaAllah pada siang ini kita akan lanjutkan mengkaji hadis kedua yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu aidan. Hadis kedua ini juga diriwayatkan oleh seorang sahabat yang sudah kita kaji bagaimana perjalanan hidupnya secara ringkas pekan kemarin, Umar ibn al-Khattab. Apa kata Umar radhiyallahu taala anhu arda? Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Satu kali kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menyangka Muhammad itu seorang nabi, seorang pemimpin negara, dan orangnya jaim, tidak mau bermuamalah dengan rakyatnya, tidak mau bertegur sapa dengan orang-orang di kiri kanannya, karena mentang-mentang dia nabi, mentang-mentang dia pemimpin, mentang-mentang dia penguasa pada masa itu di Madinah, tidak mau lagi duduk bersama sahabat. Maka hadis ini membatalkan sangkaan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul, seorang pemimpin, seorang ayah, seorang suami, seorang panglima perang. Maka benarlah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di diri Rasulullah itu mau apa kita ada di kehidupan Rasulullah. Kita mau mencontoh sebagai seorang ayah, ada di hidup Nabi karena Nabi seorang ayah. Kita mau mencontoh seorang suami, ada di hidup Nabi karena Nabi kata Rasulullah, khairukum khairukum li ahli. Yang paling baik daripada kalian itu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya orang yang paling baik kepada keluarga saya. Maka kalimat pertama ini menyampaikan kepada kita bahwa ternyata dulu di Masjid An-Nabawi itu terjadi interaksi antara Rasulullah dan para sahabat. Terjadi halaqah-halaqah seperti persis yang kita sedang laksanakan pada siang yang berbahagia ini.
Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis thiyab. Tiba-tiba ketika Nabi sedang menyampaikan hadisnya, datang seorang laki-laki syadidu bayadis thiyab, putih bajunya seputih-putihnya. Datang seorang laki-laki berpakaian putih bersih, syadidu sawadis sya'r, bajunya putih bersih, rambutnya hitam legam, hitam sehitam-hitamnya. Wala yura alaihi min atharis safar. Orang ini bajunya yang putih, rambutnya yang bersih hitam, la yura alaihi min atharis safar. Tidak nampak kalau laki-laki yang datang ini datang dari perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Tapi nyatanya tidak ada satu orang pun dari kami, kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, yang kenal sama laki-laki ini. Kalau dia dari perjalanan jauh, maka mana bajunya yang kotor karena kena padang pasir, debu padang pasir. Kalau dia dari perjalanan jauh, pastilah rambutnya berantakan. Tapi ternyata dia tak nampak bekas-bekas perjalanan jauh ini. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan tapi tidak pula ada yang kenal dari salah satu kami siapa laki-laki ini. Dia bukan orang Madinah, bukan dari orang yang musafir perjalanan jauh. Ternyata yang datang ini laki-laki misterius. Yang datang ini laki-laki yang nanti di akhir hadis akan disebutkan siapa yang datang ini. Dari beberapa kalimat ini para ulama juga mengambil kesimpulan bahwa begini adab yang diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh sahabat ketika sedang berada di dalam kajian ilmu, di dalam kajian-kajian, baik itu sebelum maghrib, setelah maghrib, setelah zuhur, ataupun kajian-kajian lainnya. Dicontohkan oleh laki-laki yang datang ini, bajunya putih bersih, rambutnya hitam legam. Bukan karena saya baju putih siang ini Pak, tapi karena memang punya hadisnya semacam itu. Ini ustaz ini mentang-mentang bajunya putih, ada pula dalilnya. Kami baju batik, bukan. Apa yang diinginkan ulama, yang disampaikan ulama melalui beberapa kalimat ini, bahwa ternyata sebelum hadir ke majelis ilmu, kita mesti menampakkan hal terbaik dari yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah beri kita rezeki harta, maka dengan adanya majelis ilmu kita nampakkan efek dari rezeki harta yang Allah titipkan tersebut. Apa? Bajunya yang dipakai baju yang paling terbaik, parfumnya yang dipakai parfum yang paling terbaik. Makanya salah seorang ulama namanya Malik ibni Anas. Kita mazhab fikih kita rata-rata di Indonesia ini mazhab Asy-Syafi'i. Nama Imam Asy-Syafi'i ini Muhammad ibni Idris. Ada satu mazhab namanya mazhab Maliki. Penggagas mazhab Maliki ini nama imamnya Malik ibni Anas rahimahullah. Imam Malik ibni Anas setiap kali dia akan memulai kajiannya, setiap kali dia akan menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, apa baju dia yang paling bagus, apa wewangian dia yang paling harum, itu yang dipakainya. Bahkan setiap sebelum dia mengaji, setiap sebelum dia hadir kajian ilmu, pasti Imam Malik ibni Anas mandi supaya bersih. Kita alhamdulillah di Masjid Ad-Dhiya ini sudah ada kajian ilmu. Di masjid tempat kita tinggal mungkin juga ada kajian ilmu. Mungkin juga ada kajian ba'da maghrib, kajian ba'da zuhur, kajian ba'da subuh. Tinggal bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah ini. Kita kadang beranggapan menghidupkan sunnah itu payah. Puasa Senin Kamis payah. Puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam 1 bulan berat. Membawa kemana-mana kayu siwak
susah. Tapi ternyata banyak hal-hal sunnah yang Nabi contohkan kepada kita, dan itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya apa? Yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli salatin. Ambillah, pakailah perhiasan terbaik kalian. Makna perhiasan di sini baju yang paling bersih, celana yang paling bersih, wewangian yang paling harum, inda kulli salatin, setiap kalian akan melaksanakan salat. Kata Allah, salat adalah ibadah, dan kajian ilmu yang sedang kita laksanakan pada siang yang berbahagia ini juga merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki yang datang ini tidak dikenal, misterius orangnya. Tiba-tiba datang ke majlis Rasulullah dan para sahabat. Apa yang dilakukannya? Summa jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dia dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia apit, dia tempelkan, dia sandarkan ujung lututnya kepada dua ujung lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yada'u wa wada'a yadayhi ala fakhidayhi. Setelah dia tempel kedua ujung lutut tadi kepada kedua ujung lutut Rasulullah, dia letakkan kedua tangannya ala fakhidayhi, ke atas kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Model duduknya semacam kita duduk tasyahud awal. Duduk dia di hadapan Nabi, disandarkan kedua lututnya, diletakkan kedua tangannya ke atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hal ini pula para ulama mengambil kesimpulan, mengambil pelajaran bahwa ternyata dalam kajian ilmu kita mesti mendekatkan diri, kita mesti mencari perhatian. Siapa yang kita cari perhatian? Bukan guru yang sedang menyampaikan, bukan ustaz yang sedang memberi tausiah, tapi Allah yang menakdirkan kita hadir di majlis ilmu ini. Alhamdulillah siang ini Allah buka hati kita sama-sama duduk beberapa saat di majlis ilmu ini. Padahal kalau kita mau bisa saja kita balik ke ruangan masing-masing. Padahal kalau kita mau bisa saja kita keluar masjid ini di bawah pokok kayu membuka HP. Tapi Allah buka pintu hati kita, tergerak hati kita, diam duduk sejenak di majlis ilmu ini mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau Allah sudah bukakan pintu hati kita, maka tinggal bagaimana kita mencari perhatian Allah dengan apa yang kita lakukan di majlis ilmu tersebut. Satu kali Nabi SAW berwasiat kepada para sahabatnya. Kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah," kalau kalian lewati taman-taman syurga, "farta'u," maka ambillah bekal sebanyak-banyaknya. Kata sahabat, "Bagaimana kami bisa dapat taman syurga ya Rasulullah? Kami masih hidup di atas dunia ini. Kami masih bernafas di atas dunia ini. Sementara syurga itu Allah siapkan untuk yang beriman di akhirat kelak. Bagaimana mungkin engkau sampaikan idza marartum bi riyadil jannah, kalau kalian melewati taman-taman syurga?" Maka kata Nabi SAW, taman-taman syurga yang Allah titipkan ke atas muka bumi ini adalah majalisudz dzikri, majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Kita pada siang ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah sedang duduk di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita kenal raudhah itu hanya ma baina baiti wa mimbari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara rumahku dan antara mimbarku raudhun min riyadil jannah, adalah taman daripada taman-taman syurga. Mungkin tak bisa tiap saat kita mengunjungi masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak 2 kali dalam setahun, 3 kali dalam setahun, sekali setahun. Tak setiap hari kita bisa berkunjung ke raudhah ini. Tak setiap hari kita bersujud menempelkan kening kita di bawah telapak kaki kita di lantai raudhah ini.
Tapi ternyata Allah siapkan raudhah yang ada di mana-mana. Tidak hanya di Masjid An-Nabawi, tidak hanya di Madinah Al-Munawwarah, tapi raudhah ini di mana ada majlis zikir, di mana ada majlis ilmu, maka di situ kata Nabi SAW, raudhatun min riyadil jannah, adalah berupa taman di antara taman-taman syurga. Kalau syurga yang mala ainun ra'at, nikmatnya tak bisa tak pernah terlihat oleh mata kita, wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga kita bagaimana indah nikmatnya, wala khatara ala bali ibni Adam, tak pernah terlintas di relung hati anak Adam bagaimana nikmatnya syurga, maka ternyata siang ini Allah izinkan kita bisa duduk di taman-taman syurga tersebut. Di antara adab, di antara cara kita mencari perhatian Allah di taman syurga yang Allah sediakan ini, bagaimana kita benar-benar berniat untuk hadir di majelis ilmu ini dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia sandarkan kedua lututnya kepada dua lutut Nabi, dia letakkan kedua tangannya ke atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa kata laki-laki yang misterius ini, yang tiba-tiba datang dari perjalanan jauh tapi tak kelihatan atharus safar ini? Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu aku apa itu Islam. Ada banyak kemungkinan yang bisa ditanyakan oleh laki-laki misterius yang datang ini. Ada banyak pertanyaan yang harusnya bisa ditanyakan oleh laki-laki ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaan pertama yang dipilih oleh laki-laki ini kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu aku, sampaikan kepadaku 'anil Islam, tentang agama Islam. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'taz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Islam itu ketika engkau bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat bahwa Muhammad utusan Allah, dan mendirikan salat, kemudian membayarkan zakat, kemudian berpuasa di Ramadan, bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah kalau engkau ada peluang harta, kalau engkau ada kemampuan harta, ada kemampuan fisik kesehatan kepada Baitullah ini, maka engkau berhaji. 5 inilah yang namanya Islam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan penjelasan pertanyaan pertama ini yang ditanyakan oleh laki-laki misterius ini, yang ditanyakan oleh laki-laki yang tidak ada satupun orang yang mengenalnya ini, dan yang dia tanyakan itu adalah Islam. Kalau ini menunjukkan tentang satu hal, pastilah menunjukkan bagaimana pentingnya pertanyaan berkaitan dengan Islam ini, dan insya Allah akan kita jelaskan, insya Allah akan kita kaji dalam pertemuan yang akan datang. Karena saya menengok jam udah jam 1, takut nanti berlebih, dikomplain pula Ustaz tu setiap hari Kamis lama terus keluar dari masjid orang ini. Maka insyaAllah kita lanjutkan di pertemuan pekan depan. Pada pekan ini yang kita ambil dari hadis yang kedua ini, bagaimana laki-laki misterius ini mengajarkan kepada kita bagaimana mulianya majlis yang seperti sedang kita laksanakan ini, dan apa yang mesti kita persiapkan, apa adab yang mesti kita junjung tinggi ketika hadir di dalam majlis raudhatun min riyadil jannah ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah perkumpulkan kita di Masjid Ad-Dhiya pada siang yang penuh berkah ini. Semoga Allah perkumpulkan kita di syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.